Oke, halo semuanya, selamat sore 18.36. Kakak akan memulai pembahasan tentang kimia ya hari ini. Ya, kimia atau chemistry ya. Chemistry itu dapat dibentuk kalau misalnya kita mengenal ya, menyayangi ya. Makanya kalau sama guru kimia aja udah kesel ya udah, berarti gimana tuh? Nah, kita bahas nomor 31. Ya, itu hanya basa-basi ya, bisa basa. Oke. Nah, nomor 31 di sini pasangan berikut yang mempunyai KE. KE itu konfigurasi elektron tidak sama. Nah, tidak sama tuh maksudnya apa gitu ya. Nah, untung saya keselnya sama MU. Oh iya bener ya. Untung di MU nggak ada kimia. Bercanda. Lanjut apa? Elektron konfigurasi elektron tidak sama ya. Tidak sama. Tidak sama itu maksudnya Oke, maksudnya tidak sama. Di sini adalah ingat konfigurasi elektron itu ada dua ya, tipikal ya. Ada yang unsur. Kalau unsur itu biasa dia tidak memiliki ion, ya. Tidak memiliki ion maksudnya apa? Misalnya nih kayak AR gitu ya. Gak ada AR plus gitu. Maksudnya kayak gitu. Sorry, AR plus gak ada ya. Sorry, misalnya K gitu ya. K itu kan masuknya ke golongan 1A alkali. Nah, alkali itu bisa apa namanya? Dia kan punya kelebihan satu ion. Nah, jadi plus gitu. Nah, itu bisa itu namanya ion gitu ya. Ionik. Jadi ada unsur apa namanya? Unsur tanpa ion dan ada ion gitu. Nah, lanjut untuk kita lihat yang A. 17 di sini 18. Nah, 17 sorry di sini ada minus ya. Ini ada minus. Ada minus di sini. Nah, kalau ada minus artinya ingat aja kalau dia ion, kalau dia minus artinya KE-nya konfigurasi elektronik tambah 1 gitu ya. Nah, kalau dia plus berarti dia dikurang 1. Begitu juga kalau 2, 3 dan seterusnya. Ini Kakak ganti warna ya, bentar. Oke, ada Wulan ya. Oke, mantap. Nah, ini warna hijau. Nah, kalau misalnya dia 2, di sini 2, di sini 2, ya udah berarti kan kalau minus 2 berarti dia tambah 2, kalau dia plus 2 berarti dia minus 2. Kita lihat 17Cl. 17Cl itu apa sih? Gitu ya. Nah, ini kakak kasih kartu warna merah 17Cl. Nah, ini sama ya 17Cl ya. Cuman bedanya kalau di sini nggak ada minus, di sini ada minus. Nah, 17Cl minus artinya dia ditambah 1 konfigurasi elektronnya. Artinya dia akan sama dengan 18. Kita nggak usah ngitung. 17 kurang 1. 17 tambah 1. Ini sini juga 17 tambah 1. Nah, 17 tambah 1 berapa? 18. Udah sama. Berarti jawabannya yang apa namanya? Yang A itu berarti dia benar ya. Sorry. Dia salah. Karena apa? Karena dia sama. Kan kita nyari yang tidak sama. Lanjut nomor 17. Nah, 17 nih, 17Cl gitu ya. Nah, 19K plus. Nah, ini udah kelihatan nih. 17 gak ada ion ya, berarti 17 doang. Ini 17 doang. Sementara 19 ada ionnya plus. Kalau plus, oh kata kakak tadi min 1. Berarti 18. Nah, ini udah pasti nih. Nah, udah ketahuan jawabannya. Jawabannya yang B gitu ya. Cepet pada jelas gitu. Nah, terus kalau misalnya nomor 3 yang C, sorry ya. Kalau yang C dia bilang 2 minus nih di sini. 2 minus. Kalau di sini AR gitu ya. AR-nya nggak ada ion. Kalau air itu kita dia nggak punya ion karena dia gas mulia. Unsur yang paling stabil nih. Ini yang paling stabil. Ini yang paling stabil, ini paling stabil. Nah, 16S2 berarti apa? 2 min. Oh, kata kakak min 2 berarti ditambah 2. Kalau ditambah 2 berarti 18. Oh, sama. Berarti salah. 23, 3 plus. Ah, sama ini nih. 3 plus nih. 23. Nah, di sini 20. 20, 23 kurang 3. Ah, 20. Ah, udah sama ini. 20 plus 2 berarti dia minus 2. Minus 2 di sini 18 berarti dia 18 sama. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Kalau konfigurasi elektron, kalau kalian mau apa namanya cara cepat bisa, cara lama bisa gitu. Kalau mau cara cepat bisa nih, misalnya kakak punya atom di sinilah 23SC 23S 23 SC gitu ya, secara 3 plus. Nah, ini ya. Skandium ya, sorry. Secara lagi. 3 plus. Nah, ini kan berarti artinya apa? Dia ntar jadinya 20 SC ya. 20 SC. Nah, kalau 20 SC, kalian mau konfigurasi elektron, oh gampang ya. Nah, konfigurasi elektronnya apa? Nah, kalau misalnya kalian mau hitung atu-atu bisa gitu ya, pakai 1S2, 2S2 bisa, tapi kakak akan mengajarkan cara cepatnya yaitu disingkat pakai AR
ya. Disingkat pakai gas mulia. AR itu 18. Habis itu karena AR itu periode 3 berarti dia 4S. Nah, kalau dia periode 2 berarti dia 3S selanjutnya gitu. Nah, ini udah nih selesai kayak gitu. Ah, ini 18 tambah 2 20. Ah, udah pas. Ya udah benar dah. Set gitu ya, set. Gitu. Nah, lanjut apalagi 18 AR ya, 18 AR langsung aja AR gitu. Tapi kalau mau dipanjangin bisa gitu ya. Atau kalau AR bisa juga disingkat ke NE. Nah, NE ya, NE itu neon, neon itu 10. Nah, 10 tinggal dimasukin 3S2, 3P6. Jadi gitu ya. Jadi deh konfigurasi elektronnya. Gitu. Oke. Nah, nih bisa dilihat ya di sini. Nah, ini kakak pakai coret-coretan sendiri. Set, sama, beda, sama. Oh, udah enak. Nomor 32. Lanjut ya. Nomor atom X adalah 24. Nah, ini konfigurasi elektron lagi. Aduh, ini soal-soal apa sih ini? Aduh, kalau ini mah soal-soalnya harusnya kalian bisa libas habis ini ya. Nah, ingat plus 4 di sini ya. Plus 4. Kalau plus 4, 24 berarti 20. 20. Nah, kalau 20 ya, kalian gak usah capek-capek gitu ya. Nih X 20 ya. Ingat ini ikatan ionik. Sorry bukan. Ini unsur yang memiliki ion. Artinya kalau ada unsur ion harus dihitung baik-baik ya. Harus dihitung baik-baik. Nah, kalau dia 24 ya. Kalau 24 itu aslinya ini sampai sini AR nih. Nih, sampai sini AR kan 18 ya. Nah, ini bisa disingkat AR. AR. Ya, AR. Nah, berarti sisanya adalah bilangannya gitu ya harusnya ya. Ini kan 4S1 3D5 ya. 4S1 3D5. Nah, sementara di sini 4S1 3D1. Artinya kan dia berkurang 4 ya. Nah, 4 kenapa di sini enggak 4S2 4. Kenapa enggak langsung 3D6 atau 4S2 3D4? Karena kalau di sini nanti ada yang namanya larangan Pauli. Bukan larangan Pauli ya, ada kesetimbangan apa gitu. Kalau nggak salah nama materinya itu nanti dia melarang, dia bagian yang melarang bahwa sebentar ya, coba kakak buka materinya, soalnya kakak juga nggak hafal banget sebenarnya. Konfigurasi elektron, teorinya ya, teori konfigurasi elektron. Nah, teori konfigurasi elektron ini ada 3 ya. Nah, 3 itu ada apa aja? Sebentar. Nah, ada asas larangan Pauli, kaidah Hun. Nah, kalau nggak salah itu nanti ada penyimpangannya, penyimpangan di bagian asas larangan Pauli gitu ya. Nah, di mana nanti 3D. Kalau 3D itu akan lebih stabil saat nilainya dia plus 5 atau 3D 10. Jadi dia harus seperti itu bentuknya. Jadi walaupun harusnya 4S2 3D4, tapi dia akan lebih stabil saat 5 atau 10 D-nya. Gitu. Nah, ini kita lanjut lagi 20X. Ya udah ini udah ketahuan gampang banget. Aduh mama sayangnya gitu ya. Nah, di sini air ya. Air itu argon. Nah, argon ditambah apa? Nah, ingat argon itu periode 3. Ini periode 3 ya. Periode 3. Nah, karena dia periode 3, artinya apa? Artinya masuk ke periode 4. Nah, 4-nya apa? 4S2. 4S2. Cakep. Berarti jawabannya apa? Nah, kalau lihat di atas dia masuknya ke CA ya, unsur CA sama kayak unsur CA. Padahal dia harusnya dia tuh 24 dari sini ya. Berarti secara setelah SC ya dia ya. Nah, oke, berarti dia jawabannya yang B. Mudah dipahami bukan? Bukan. Atau kimia mudah bukan? Bukan ya. Oke, lanjut orbital hibrida. Nah, sekarang kita masuk orbital hibrida. Biasa juga nanti kalau di UTBK ada juga kalau nggak orbital hibrida pasti dia masuk nanti ditanya geometri molekul karena kurang lebih sama ya kayak gitu. PF3 gitu ya. Nah, PF3. Nah, PF3 ini apa sih? Gitu ya. Nah, dia kasih tahu nih atomnya nomornya 15. Artinya apa? Kita buat aja pakai yang cara cepet 28 di 285. Nah, F-nya 3. Gitu ya. F itu kan kalau nggak salah itu 9 ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu 9. 9 ya. 9 atau 7 ya? 9 atau 7. Ya, antara itulah ya. Intinya F-nya nanti pasti akan bernilai -1 gitu ya. Karena kan nanti di sini dia butuh 3 ya. Gitu. 5 ya. Berarti kalau 5
F-nya itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 ya belakangnya ya. Iya 7 berarti benar kan min 1. Gitu. Karena 7 itu pasti kurang 1. Nah, berarti kalau gitu karena kita bisa kita lihat, nah di sini kita buat aja titik-titiknya. Biasa kalau kakak lebih suka pakai silang, tapi di sini waktu itu kakak bikin pakai titik aja biar cepet gitu ya. Nah, anggap F-nya ini silang. Di sini silang ya. Di sini silang, silang, silang. Karena F-nya itu 7 nilainya. Itu F itu di ini film F itu di film lagi. F itu ada di golongan halogen ya, halogen. Betul. Nah, terus habis itu ini P-nya titik gitu ya. Titik masing-masing 1. Nah, oke. Jadi dia punya 3 kaki gitu ya. Nah, 3 kaki itu berarti dia kita langsung buat cepet aja. Nah, ini soal-soal gampang ini. S P di SP kakinya ada 3 ya udah SP 3 gitu. Jawabannya yang C gitu ya. Jadi lihat kaki-kakinya aja. Apa namanya? CCL 4. CCL 4 kakinya 4 berarti kemungkinan SP 4. Kemungkinan gitu. Oke, tergantung yang ditanya nantinya gitu. Oke, lanjut nomor 34 30 mililiter ya di sini mol. Berarti kalau dikali nanti hasilnya milimol ya. Gitu. Nah, kita bikin persamaannya dulu nih. Nah, ini mungkin kakak bikin lebih besar di sini. 3 WA OH2. Oke, ditambah. Lah, kenapa 3, Kak? Oh iya, jangan dulu ya. Jangan dulu nih, jangan dulu. Biar kita belajar penyetaraan. Terus AL2, AL2 ya, AL2, SO4, 3 gitu ya. Nah, jadi apa? Nah, ingat di sini dikasih tahu AlOH3. Ya udah buat aja di belakang. Al OH3 gitu ya. OH3. Nah, kalian lihat nih OH di samping 2. Bentar ya. OH di sampingnya 2, di sini 3. Berarti harus dibuat dikali silang. Di sini 2. Sorry ya. Karena apa namanya? Karena ini kita langsung bikin aja Al sama OH berarti BA sama SO4 gitu ya. Nah, BA sama SO4. Nah, ini nggak diketahui di soalnya. Nah, ini harus rajin ya, rajin bikin sendiri harus bisa. Udah bisa nih harusnya kelas 12 ya. Apalagi yang alumni, aduh ini harus bisa banget gitu ya. Nah, dah BA SO4. Nah, kita lihat udah setara belum? Coba ada yang mau jawab, udah setara atau belum? Iya, betul banget, belum setara ya. Belum setara kawan. Jadi harus dilihat nih. OH-nya 2, OH-nya 3. Berarti di sini kali 2, di sini kali ini kali 2 ya. Sorry ya. Ini kali 2, di sini kali di sini kali 3. Oke, sudah. Nah, di sini AL-nya 2, di sini AL-nya 2, udah pas. SO4-nya di sini 3. Artinya apa? Artinya BaSO4-nya ada 3. Ada 3. Iya, betul banget. 3, 1, 3, 2. Gitu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah tinggal kita cari aja. Nah, 0,5 kali 30 berarti dia 15. Oh iya, sorry, di sini biasa pakai MBS ya. Oh, MRS kalau di sini. Atau MBS juga boleh. Nah, MRS atau MBS boleh juga. Mau izin Kak, yang satunya lagi, BASO4 itu gimana ya Kak? Nah, BASO4 ini didapat dari, mau izin Kak tahu yang satunya lagi BASO4 itu gimana ya Kak? Lihat aja di sini. Kan di sini di soal diketahui AlOH3. Al sama OH3 bergabung. Artinya apa? Artinya sisanya BaSO4 dong. Gitu aja sih. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat BaOH ini nanti hasilnya kayak gini. Set gitu ya. Nah, terus habis itu BaOH2 itu nanti dia dapat 15 milimol. 15 ya, di sini 15. Karena sini semua pakai milimol ya udah pakai milimol aja. Terus Al2SO43 itu nanti nilainya 9, 3 kali 3 9 ya. 9. Nah, ingat di sini 3 1. Nah, berarti kalau 15 itu 3 ya. Nah, ini Kakak langsung main logika cepat aja. Kalau di sini 15 itu 3 ya. 15 itu 3, artinya apa? Artinya kalau satunya itu pasti 5. Berarti di sini kita pakai 5 aja ya. Kenapa? Karena perbandingannya 1:3 gitu. Berarti kalau di sini berapa?
Nah, ini anggap BSO4 kita nggak usah cari, berarti langsung 2 aja. Nah, 2 berarti 10 ya. 2 kali 5 10 gitu ya. Simple, padat, jelas. Nah, kalau udah kayak gitu, artinya apa? Ini minus ya. Nah, anggaplah ya. Anggap di sini S-nya sisanya habis gitu. BaH2 ya kita anggap habis. Berarti coret 9 kurang 5 4 ya. 4 milimol. Oke. 4 milimol. Nah, kalau udah tahu pasti 4 milimol, nah berarti kan di sini 2 ALH3. Nah, berarti kan udah ketahuan ya 10 milimol. Nah, akhirnya kita cari deh. Karena yang ditanya adalah ALOH3, berarti yang ditanya 10 milimol itu. Gitu. Nah, kita cari aja nih. Ingat M itu mol itu sama dengan N kali MR. Sorry. Gini ya, gini aja deh. Ini stoikiometri, jadi kita langsung main cepat aja. GR per MR ya. Mol itu sama dengan GR per MR. GR per MR. Nah, karena GR per MR, nah itu berarti gampang ya. Nah, kita tahu nih MR-nya berapa dulu? ALOH3, AL27, O-nya 16 kali 3, 48. 48 tambah 3, 51. 51 tambah 27 berapa? Ya, 51 tambah 27 berarti dia 78 ya. Nah, 78. Nah, tadi berapa molnya? Milimolnya 10. Nah, berapa gram berarti? Nah, berarti sorry, ini karena milimol. Jadi nanti jawabannya adalah miligram ya. Mg bukan GR tapi Mg. Nah, berarti apa? Berarti jawabannya adalah Mg-nya adalah 780. Mg-nya sama dengan 780. Ingat aja mol itu didapat dari GR per MR. Ya, GR per MR. Tapi kalau misalnya dia milimol berarti dia M. Ada M ya berarti miligram. Berarti jawabannya yang C. Gitu ya. Jawabannya yang C. Sip. Gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi nomor 35. Nah, kita lanjut nomor 35, Fe2O3 sebanyak 4 gram. Ditambahkan ke dalam 100 ml larutan HCl 0,6 menghasilkan feriklorida. Nah, feriklorida itu apa? FeCl3. Karena apa? Ya, FeCl3. Nah, ditambah, ya ini sama ya, belum setara lagi, kita setarain dulu. Sorry, Fe2O3 tambah berapa HCl gitu ya. Tambah HCl. Ya ini maaf jelek banget. Oke, gini. Nah, terus tambah. Nah, sisanya berapa? Ingat ya. Ada H2O. Kenapa? Karena lihat di sini ada H, di sini ada O. Di sini ada O, di sini ada H. Berarti apa? Ada sisa H2O. Udah setara belum? Ya belum dong, jelas. Kalau kimia itu harus belajar penyetaraan gitu ya. Nah, penyetaraannya itu nggak terlalu susah sebenarnya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Fe2, berarti di sini ada 2 ya. Nah, ini kita ganti warna dulu. Nah, is it? Di sini 2. Cl-nya 3, berarti di sini 3. Oh, sorry, bukan 3 ya. Karena di situ ada 2H. Berarti kalau 2H sama 3 belum setara, berarti kita bikin 6 aja nih. 6, berarti Fe-nya udah 2, udah pas. H-nya ada 6, berarti 6. Nah, gitu ya. Oke, anggap saja seperti itu. Sorry, di sini 3H2 ya. Karena kan 3 kali 2 ya, bukan ini ya. Nah, supaya O-nya juga 3. 3 O-nya udah pas. Hanya 6 udah pas, Cl-nya ada 6. Udah pas. Fe-nya 2. Sip. Udah setara. Kalau gitu kita bikin lagi MBR-nya atau mula-mula bereaksi sama sisa. Atau mau pakai MRS juga boleh, sama aja. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Di sini kita lihat 4 sama MRS 160. Berarti molnya berapa? 4 per 160. Berarti berapa? 0,025. 0,025 atau 25 per 1000 atau 4 per 100. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu, ingat berarti di sini N-nya ada berapa nih? 0,6 100. Berarti berapa? Iya, betul, 60 milimol.
60 milimol. Oh iya, di sini BDW dia masih milimol ya. Tadi masih mol ya. Nah, kalau mau diubah ke milimol berarti dikali 1000. Artinya dia masuknya 25. Oke, sudah. Nah, ini kita bikin aja set gitu. Ini paling enak nih. Nah, karena yang ditanya adalah Fe2O3, berarti yang ini kan. Nah, beliau nanya yang tidak bereaksi, berarti sisanya. Itu sisanya. Tapi berapa dia dalam gram ya? Karena dia masak, dia bilang dia masak. Nah, karena dia bilang masak, artinya apa? Kita cari nih. Kalau 6 itu 60, berarti karena kita anggap dia habis ya. Dianggap kita habis. Nah, 6 banding 1, di sini 1 ya. 1 banding 6. Kalau 6 itu 60, satunya berarti 10 ya. Nah, kalau 10 berarti sisanya 15. Ya, 15 milimol. Nah, karena 15 milimol artinya apa? Ya tinggal dikali aja M-nya sama dengan berapa guys? Betul, M-nya tinggal dikali aja. 15 dikali 160. Fe2O3-nya udah ketahuin MR-nya berapa. MR-nya 160. Nah, berapa nih jawabannya? Ayo, cepat yuk. 15 kali 16 berapa? Iya, udah ketahuan di sebelahnya. 2.240 ya. 240. Tambah 01 lagi. MG. Ya udah, kalau udah kayak gini mah gampang. Tinggal rubah ke ini benar ya, 16 kali 15 240 kah? Atau 2.400? Atau 24.000? Ayo, apakah ada yang mau coba jawab? Gak lucu nih kalau buat soal-soal kayak gini. Salah hitungan ya. Benar Kak, 2.400. Oke, berarti kalau miligram dibagi 1000, nah berarti terdapat 2,4 gram. Ingat pertanyaannya gram, bukan miligram. Oke, sip. Jadi jawabannya yang betul. Jawabannya yang C. Kimia mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Lanjut, nomor 36. Reaksi sempurna 100 mili KOH menghasilkan 0,95 0,98 ARX ya, yang ditanya ARX. Kita coba bikin dulu. Nah, kita coba bikin dulu X2O3 tambah KOH. Di sini nggak tahu ya, ini sudah setara atau belum, tapi anggap aja sudah setara. KXO2. Biasa kalau belum setara ada ininya kok, ada dikasih tanda belum setara. K2O. Sebenarnya belum setara sih ya. Iya, ini belum setara sebenarnya. Karena hanya masih 2 di sini. KOH, O-nya ada 3, O-nya ada 4 di samping. Belum setara bukan? Iya, belum setara, betul, belum setara. X2O3 tambah KOH. Nah, KOH-nya berarti kita lihat hanya ada di kanan kiri, ada di kiri. Ini coretan kakak kacau banget ya di sini ya. Bentar, KOH KXO2 berarti O-nya kan di samping masih 3, di kiri 4. Berarti kalau mau disetarain mungkin itu di sini ada sekitar Oke. KOH-nya nggak kakak rubah ternyata di sini ya. 2. Harusnya 2 ya. Oke, 2. Oh, apakah masih N di sini ya? Oke lah ya, masuk dulu lah ya. X2O3 tadi X2O3 K-nya kita 39. Oh, berarti di sini udah ketahuan ya. Berarti ini 100 dikali 0,1 aja langsung, berarti dia ini KOH-nya udah diketahui berarti ya. Molnya berapa? Berarti di sini dia 10 milimol. Hasil dari 100 kali 0,1 10 milimol. Nah, pertanyaannya adalah RX. Nah, yang ada X-nya kan cuma ini, kalau nggak ini gitu ya. Nah, tapi karena dia bilang menghasilkan 0,98 gram KXO2 gitu ya. Nah, ini tinggal kali aja, dikali gram ini dikali sama gram ya ini ya. Berarti
NXO2-nya sama dengan sekitar 98 juga kurang lebih. Karena kan ini kan 10 milimol, di sini 1. Nah, kalau ini kan biasa gini set gitu ya, 10 milimol. Nah, karena di sini udah ketahuan 0,98 gram, artinya tinggal 10 milimol dengan dibagi sama gram per mr, berarti sama dengan di sini 0,98 per mr. Nah, 10 ini kan milimol ya. Nah, kalau di sini dia gram, berarti artinya dia harus dirubah ke miligram dulu gitu ya. Nah, kalau dia dirubah ke miligram, artinya ini kan dikali 1000. Nah, dikali 1000 berarti kan dia 9,8 980 ya, 980 kalau dikali 1000. Nah, artinya dicoret 10, artinya MR-nya nanti dapat 90 adalah 98. MR-nya dapat 98. Nah, 98 ini MR-nya si KXO2. Nah, KXO2 ya, KXO2. Jadi sebenarnya nggak usah disetarain, nggak apa-apa. Jadi yang penting kita lihat aja langsung biar kita cepet gitu ya. Ini nggak terlalu lama nanti pas kerjain di UTBK ya, UTBK, UTBK, UTBK. Nah, K-nya tadi 39, O-nya 16, 16 kali 2 32, 32 tambah 39 sama dengan 71. Berarti jawabannya apa? 98 dikurang 71. Itu adalah MR dari si X gitu ya. MR dari X sama dengan berapa? 27. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Gitu ya. Ini waktu itu pas coretan ini kepotong. Jadi pas di scan ternyata kepotong di bagian item-itemnya gitu. Jadi scanner kakak emang ada putih ada hitamnya. Lanjut, jika kalor pembakaran itu delta H-nya adalah minus A, ya, minus A, karbon monoksida itu CO. Nah, ini harus dibalik ya, supaya nanti nilainya dapat A gitu. Bukan dibalik sih, nggak apa-apa. Mas, karbon monoksida, berarti CO. Berarti kan yang dibakar CO. Nah, kalau pembakaran itu pasti ada oksigen. Nah, itu sama dengan minus A kilojoule. Nah, pembentukan karbon monoksida itu dia pakai minus B. Nah, jadi kita masukin aja nih 2CO plus O2, 2CO2 itu minus A. 2C plus O2 sama dengan 2CO. Ya, kita bisa lihat udah setara. Nah, kita tinggal tambahin delta H-nya. Delta H-nya adalah minus A plus B. Ya, minus A plus B. Kenapa? Karena sama-sama minusnya dikeluarin A tambah B. Kan ini tinggal ditambah doang. Nanti 2O2-nya nambah, 2CO. Ini 2CO bisa coret nanti. Ya. Kalau kiri kanan bisa dicoret. Jadi 2C tambah 2O2 sama dengan 2CO2. Gitu. Nah, ini buat apa ada ini? Buat apa nih? Nah, ini untuk mencari dari nilai AR-nya. Gitu ya. Ingat, M-nya sama dengan berapa? 11 gram. Pembentukan 11 gram karbon monoksida. Nah, pembentukan gram. Nah, di sini kan ada 11 gram karbon monoksida. Artinya apa? 11. Gitu ya, 11 gram. Nah, berarti apa nih? Kita cari molnya. Molnya berapa? Nah, kita lihat MR-nya. 12, 16. Karbon monoksida itu CO. Ya, CO. Berarti dia 28 ya. Harusnya 28. Sebentar, Kakak lihat dulu. 11 per karbon monoksida. Karbon monoksida itu CO ya harusnya ya. Iya, harusnya CO. Pembentukan CO. Kalau CO2 kan karbon dioksida. Monoksida itu CO. Berarti 28 ya. Nah, ini buruk sekali ini angkanya, Nak. 11 bagi 28 itu 0,39 harusnya ya. Oke. Oke, kalau sudah seperti itu, nah ini mungkin N-nya waktu itu kakak dapat lebih bagus kali ya. Mungkin oke, tidak apa-apa. Yang kurang lebih lah ya. Karena di sini semua jawabannya 2,5 ya tinggal kita lihat aja. Nah, karena dia jawabannya 0, ya, 0, nah karena di sini 0,-nya cuma ada 1, yaitu maksudnya 2 angka doang, 1 angka doang, 25 gitu ya. Jadi kita cari yang 0,25 mol gitu. 0,39 2CO2.
2C, 24 tambah 16, 40. Kalau 11/40 berapa? 11/40. 11/40, 2275 ya. Saya bingung dengan catatan saya sendiri. Ya biasalah ya, kalau orang-orang itu emang suka begitu ya. 2 CO2. 2856. 11 bagi 28. 39 ya, benar ya, 3928 tetap. Oke, berarti kalau begitu, oh sorry, 56. 11 bagi 56. 0,19. Ya udahlah, karena dia 2,5 semua gitu ya. Nah, jadi masukin aja karena dia minus AB, berarti ingat delta H itu sama harus dikali dengan molnya. Berarti minus 0,25 A plus B. Jadi jawabannya yang C gitu. Kalau 37 agak bingung nanti mungkin kakak tambahin video ya kali ya nanti ya pembahasannya lebih jelas lagi gitu ya. Nah, lanjut. Kita lihat nih. Reaksi 8Al plus 3 Fe2O3 sama dengan 4Al2O3 plus 9 Fe. Nah, ini kita bisa lihat caranya gimana. Nah, caranya adalah kita harus karena dia minta 3 Fe2O3, berarti ini dibalik ya. Ini dibalik. Nah, kalau dibalik berarti nilai delta H-nya jadi dibalik, jadi positif. Jadi positif. Nah, ingat dia minta 3, berarti kasih kali 3. Nah, kali 3 semua berarti ini 9, ini 9, ini 6 ya, ini 6. Ini 3 sesuai permintaan. Nah, AL-nya minta 8, berarti 8 ya. 8. Oh ya, ini karena dia minta kali 3, berarti ini juga kali 3 ya. Nanti hasilnya kita lihat dulu hasilnya berapa? 1100 berapa? 1120,9 dikali 3. Di hasilnya 33627. Nah, ya di sini 33627. 3362,7. Ya. Ya, sebentar. Nah, 33,62 kalau udah kayak gini udah enak kan dibalik ya. Nah, AL-nya udah pas, nah 9 Fe-nya juga udah pas. O2-nya berapa? O2-nya di sini juga karena dikali 2 berarti 6. Nah, ini karena dibalik, 6-nya kan di kanan ya. Itu boleh coret, seret gitu ya. Bukan coret sih ya, tapi itu hitungannya kayak matematika aja. 6 dikurang 6 ya udah 6 dikurang 6 berarti 0 dong. Ya udah jelas gitu. Nah, kalau udah jelas kayak gitu berarti tinggal coret aja gitu. Di sini berarti berapa? 4 sesuai permintaan ya. 4 Al2O3, 4 Al23. Berarti kita tinggal hitung. Berapa? Berapa delta-nya? Ya tinggal dikurang. Gitu. Tinggal dikurang sebentar. 4. Oh, ini kali 2 ya. Ini kali 2 juga kah? Sebentar, 9 Fe plus 6 O2. Ini udah pasti. 3 FeO4 kan dibalik ya, berarti ini 3362,7. Nah, yang atas karena dikali 2. Oh ya, ini kali 2 juga berarti ya. Ini dikali 2 juga berarti minus berapa? Minus bentar. 3339 kali 2. 6679. Sorry, ini 339 339,6 kali 2 berarti 6679 ya. 6679,2. Nah, ingat karena di sini masih minus, di sini masih positif, di sini positif, di sini negatif. Berarti kalau ditambah ya, bukan dikurang, ditambah. Artinya dia nanti hasilnya adalah 3316. 3316,5. Harusnya dia minus ya, dia bisa minus. Nah, oleh karena nilai delta H plus positif, maka disertai dengan penyerapan energi. Jadi dia 33616, berarti jawabannya antara bukan A, bukan C, bukan E. Artinya dia antara B dan E, B dan D gitu ya. Nah, karena dia positif ya, kan ditambah. Sebenarnya ini negatif ya harusnya ya. Harusnya negatif, tapi karena namanya pembentukan, itu pasti nilai delta H-nya pasti positif gitu. Nah, karena dia pasti positif, artinya
artinya dia pasti akan melakukan penyerapan energi. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Lanjut nomor 39. Dalam tabung tertutup volume 1 liter terjadi reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, 2NO plus O2 plus 2NO sampai menjadi 2NO2. Ini reaksinya bolak-balik ya. Reaksi bolak-balik ini tandanya. Pada keadaan setimbang dan temperatur tertentu NO-nya jadi 2M, 2 mol, O2-nya 1 mol dan NO2-nya jadi 2 mol. Ya betul dong ya. 212 gitu ya. Dan 212 kayak ada sesuatu gitu ya. Nah, oleh karena itu maka apa yang terjadi kesetimbangannya? Nah, kesetimbangannya itu oleh karena reaksi melibatkan gas, maka kedua sisi ditambahkan jumlah mol gas yang sama. Maka tidak akan terjadi pergeseran. Nah, karena tidak terjadi pergeseran, kita lihat NO-nya dia jadi jika ditambahkan 1 mol dan 1 mol NO2 itu tidak akan mempengaruhi pergeseran. Jadi kalau ditambahin jumlah mol dia tidak akan terjadi pergeseran. Dia akan mengalami pergeseran saat ada apa aja, masih ingat nggak? Iya, ada suhu, tekanan, gitu ya. Nah itu dia akan akan terjadi pergeseran. Jadi kalau misalnya ada suhunya naik, dia akan ke arah mol yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, kalau misalnya suhunya rendah, dia akan ke arah mol yang lebih rendah. Kebalik, sorry. Yang rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Kebalikannya ya. Nah, lanjut nomor 40, ini sampai nomor 45 ya kita ya. Ya, sampai nomor 45, habis itu biologi. Nah, biologi mungkin besok, kalau enggak, ya paling besok sih ya, hari Kamis, kalau enggak Jumat. Untuk materi-materi berikutnya mungkin kakak akan susulkan melalui YouTube ya. Melalui YouTube kita. Oke? Oke, lanjut. Nomor 40, dalam bejana 5 liter, 1 mol gas NH3. Nah, N2H2 terurai menjadi N2H2. Nah, kesetimbangan derajat disosiasinya 0,4, Kp-nya 3. Maka tekanannya, yang ditanya P-nya gitu ya. Nah, 2NH3, nah, kan 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. 2NH3. Ya, ini setelah keseimbangan ya. Menjadi N2, N-nya benar 2 ditambah 3H2, tambah 3H2. Karena apa? Karena di sebelah itu hanya ada 2, di sebelah sini ada 2, di sini ya, bentar ya. Nah, di sini ada 2, di sini ada 3. Dikali silang, di sini 3, di sini 2. Karena 2N berarti di sini harus karena N-nya 2. Ah, udah pas kan. Gitu. So, kalau misalnya mau dari N-nya juga bisa. Biasanya sih seperti itu. Oke, ini N-nya sekian besar ya, karena ini kimia, bukan matematika. NH3. Nah, kalau sudah kayak gini enak nih. Nah, tinggal kita cari Kp itu sama dengan, ini mungkin boleh diingat. Nah, ini adalah tekanannya N2, tekanannya si hasil produk ya, produk sama tekanannya H2 ya, dengan koefisien pangkat koefisien ketiga itu sama dengan Kp ya, derajat tetapan kesetimbangannya ya. Nah, itu sama dengan reaktannya itu P-nya NH3. Nah, PaNH3-nya juga sama derajat koefisien. Berarti dia 2. Nah, kalau sudah seperti itu artinya apa? 2NH3 jadi 2N2 plus 3H2. Nah, kalau udah tahu, nah kita lihat nih, 1 mol gas, 1 mol ya. Berarti kita pakai MBS ya di sini. Nah, MBS di sini aja MBS. Masa mula bereaksi sisa. Nah, ini 1 mol. Artinya apa? Artinya N2-nya nilainya berapa? Nilainya adalah setengah dari N2 atau sebenarnya 0,5 ya. Kalau 3 berarti 3/2 dari 1 berarti 3/2 itu 1,5 ya. Oke. Oke, gini deh, apa namanya? 1 mol di sini 0,2, sini 0,6 berarti 0,2 ya. Oke, 0,2 ya udah anggap aja seperti itulah ya. Kakak lupa juga catatan kakak sendiri. Aduh. Gitu ya. Nah, sini 0,2. Nah, karena di sini 0,2, sini 0,6, di sini 0,4x. Oh, karena di sini ada ini ya, mencapai kesetimbangan dengan derajat disosiasinya 0,4x gitu ya.
Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 0,6. Nah, karena 0,6, oh ya berarti yang dianggap habis ini berarti H2-nya ya, yang sama N2-nya, karena dianggap berhasil bereaksi semuanya. Asal apa namanya? Berhasil jadi produk semua. Nah, karena ada 0,6 di sini artinya apa? Nah, ingat apa namanya? Totalnya kan 1,4. Oh, karena ditambahin ya 0,6, 0,6, 0,2 ditambahin jadi 1,4. Artinya KP-nya masukin nih. Tinggal masukin yang dari sisanya gitu. 0,2 per 1,4. Berarti kan dapat 7 ya. P per 7 gitu ya. Dikali 0,6 1,4. Ini kali P ya, ini kali P per berapa? Iya, betul. Nah, ini sama ya, 0,6. Nah, 0,6 itu kita langsung buat cepet aja. Di sini jadi 3/7 ya. Karena udah dapat 0,6 dibagi sama 1,4, berarti kan sama-sama dibagi 2. Jadi 3/7. Sedangkan kalau yang sebelah itu dapat dari 0,2 sama 1,4, berarti dia dapat 1/7 ya. 1/7. Nah, 1/7, 3/7 artinya berapa? Nah, bawahnya juga sama. Bawahnya 3/7. Ingat ada pangkatnya guys. Ada pangkatnya, 3. Di sini 3, di sini 2. Nah, di sini 3, di sini 2. Nah, 3 pangkat 3. Apa namanya? Karena di sini 3 pangkat apa? Di sini pangkat karena ini apa sama ya. Ini ada P-nya juga. 3 kurang 2 1 berarti 3/7. Nah, berarti artinya nanti dapat 3/49. 3/49 P kuadrat. Udah dapat sampai sini. Artinya apa? KP-nya kita udah tahu 3 tadi ya. Nah, karena di sini KP-nya 3, kakak BC, artinya ini bisa coret nih ya. Coret, seret, bisa coret. Udah dapet nih. Enak banget ini mah. Ini mah jago banget aljabar ini mah. 1 per itu berarti P kuadrat sama dengan 49. Nah, berarti P-nya berapa? Iya, P-nya adalah plus minus 7. Nah, karena P itu tekanan, nggak mungkin tekanan itu minus 7. Ya. Oke, silakan yang mau terawih dah ya. Nah, karena dia plus minus 7, artinya apa? Jawabannya yang paling tepat adalah 7. Mantap nih, mantap jiwa. Oke. Waduh, Jesse Lingard mau terawih dulu ya, supaya timnya menang. Oke, lanjut. Suatu larutan dalam air dibuat melarutkan 6 gram. Bisa diketahui P-nya 6. M-nya 6. Nah, senyawa non-elektrolit ya, non-elektrolit dengan total volume 1 liter. Volumenya 1 liter, 1L, IGR deh gitu ya. Nah, lanjut, habis itu tekanan osmosis. Oke. Nah, terus tekanan osmosisnya dia tekanan osmosisnya itu berarti Pi ya. Pi-nya sama dengan 0,75 atm. Nah, lanjut pada suhunya berapa? Suhunya 25. Nah, suhunya itu kalau misalnya di soal-soal seperti ini harus dirubah ke Kelvin. Nih, karena di sini ada Kelvin nih, ya. Kelvin artinya ditambah 273. Ini berapa? 298. Ya, angkanya jelek banget gitu ya. Nah, lanjut, Pi-nya 0,75. Ya udah masukin aja Pi sama dengan MRT. Ya. R-nya diketahui, R-nya itu konstanta ya. Nah, karena R-nya konstanta berarti dia artinya apa? Ya udah tinggal masukin saja. Gitu. Masukin aja nih R MRT. Nah, M-nya berapa? M-nya 6. Oh, sorry, M itu mol ya. M itu mol, sorry. M itu mol. Molnya bukan 6 ya. Nah, di sini M.
mol. Nah, karena molnya berapa? Nah, di sini tinggal kita kali aja nih. Nah, 0,821 ms. 0,0821821 dikali 298 dikali M, nah sama dengan 0,75. Nah, nanti kalau misalnya kalian dapat, nanti M-nya sama dengan 0,03 M. 0,03 lah ya M-nya. Nah, karena yang ditanya adalah berat molekul itu kan berarti N ya, N. Nah, N-nya yang ditanyakan MR-nya ya berarti. Berat molekul itu masa relatif gitu ya. Nah, masa relatifnya itu adalah GR per MR gitu ya. M per N gitu. Nah, kita tahu N-nya 0,03, M-nya 3, M-nya masanya 6 dibagi 0,03. Gitu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya dia nanti akan mendapat sekitar 19,196. Tuh ya. Masanya 0,03 ya. N-nya 0,3, 0,3. Berarti dia akan sekitar 1,96 ya. Berarti sekitar 19,196 gram per mol. Gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 42. Nah, nomor 42 ini 3,2 gram ionik ya, garam ionik MX dilarutkan dalam 1 liter air. Airnya udah ada, tekanan osmosisnya. Berarti yang ditanya adalah M-nya ya. Ditanya ininya ya. Nah, kita tahu 3,2 gram garam air, massa molekulnya adalah 96. Berarti tinggal 3,2 dibagi 96. Artinya dia nanti dapat 0,03 mol. Itu adalah Itu adalah M-nya ya. M-nya. Nah, karena udah ketahuan 0,03 M, artinya tinggal dimasuk-masukin aja gitu ya. Nah, T-nya 27. Nah, T-nya berarti 27, T-nya 27 ditambah 273. Berarti berapa? Ya, betul sekali, 300. Ya udah, tinggal masuk-masukin aja. Pi sama dengan M R T. Nah, tinggal masukin tuh. M-nya berapa? 0,03 kali 0,082 kali 300. Coret. Ya, 9 kali 0,082. Ah, 0,082 berapa? Ya. Nah, 0,082 dikali sama 9. Nah, gitu ya. Oh, dikali sama I-nya, faktor Van Hoff-nya. Gitu ya. Faktor Van Hoff-nya di sini karena dia garam ionik, itu berarti derajat disosiasinya itu adalah 2 ya. Jadi dikali 2. Jadi dikali 2 sama dengan 1,476 dikali I-nya ya. Faktor Van Hoff-nya. Faktor Van Hoff-nya dengan derajat disosiasinya seperti itu, artinya 1 tambah N min 1 kali alfa. Alfanya derajat disosiasi. Nah, derajat disosiasinya dapatnya 2. Faktor Van Hoff-nya nanti dapatnya 2. Gitu ya. Nah, karena N-nya tadi 0,03 ya. 0,03 berarti kan sekitar berapa? Nanti hasilnya dapat sekitar di angka 2 gitu. Nah, karena angka 2 berarti nanti dapat 1,476. 1,476 artinya mendekati 1,4 lah. 1,48 ATM. Inilah tekanan osmosisnya. Oke, kalau begitu. Lanjut. Lanjut apalagi nih? Nomor 43. 43 tetapan penurunan titik beku molal ya. Di sini molal air. Molal adalah 1,86 sebanyak 5,8 gram MgCl dilarutkan dalam 200 gram air dan 11 gram CaCl2 mR 110.
dilarutkan dalam 500 gram air. Bila zat elektrolit terionisasi sempurna, artinya alfanya 1, maka perbandingan TF kedua larutan tersebut adalah, jadi sini ada 2 larutan ya. Nah, larutan yang pertama itu adalah MgCl2, yang kedua CaCl2. Gitu. Oke, lanjut. Ini mah tinggal kita masukin doang. Yang dicari adalah TF-nya MgCl2, TF-nya CaCl2. Nah, tadi M-nya udah ketahuan ya. Itu 5,8 gram, 11 gram. 11 MR-nya berapa? MR-nya tadi dikasih tahu. MR 110. Nah, berarti kalau kayak gitu 11 per 110. Nah, berarti berapa molalnya? Iya, molalnya berapa? Nah, ini tinggal kali aja nih. 11 per 110 berarti 110 ya sini. 110 bukan 100 tapi 110. Nah, berarti berapa? Coret-coret 1/10 0,1. 0,1 dari 500 gram air. Artinya nanti dapat 1/10 sekitar ini ya. Apa namanya? Dibagi sama 0,5 kilogram. Jadi dibuat ke kilogram supaya nanti hasilnya adalah perbandingan TF. Tapi kalau mau MR juga kalau mau dibuat gram juga nggak apa-apa. Nah, dibagi tadi berapa? 58. 5,8 per 5,8 per 58. Berarti sama aja. Itu dia 10 ya. 10 dibagi lagi. Berarti ini sekitar 10, ini 10 ya. 1/10 sama 0,1. 0,1 per berarti berapa? 0,2. Ini udah ketahuan nih coret-coret. Berarti hasilnya 2/5. Ini kan per ya. Berarti 5/2. Itu jawabannya. Berarti jawabannya yang A. Nomor 43. Oke. Mantap sih. Wah. Lanjut nomor 44. Nah, ini 2 soal lagi. Yeay, 2 soal lagi. Oke. Diketahui entalpi pembentukan standar plus HO H2O CO2 C2H2. Ini angka-angkanya ya. Nah, entalpi pembakaran C2H2 26 gram adalah, di sana entalpinya pembakarannya. Nah, kita buat dulu nih, ya kan? Nah, pembakaran C2H2 tambah O2 dibakar ya. Dibakar jadi 2 CO2 tambah H2O. Oke. Nah, dia bilang pembentukan standarnya. Berarti ya udah tinggal produk dikurang reaktan. Ini dikurang kanan dikurang kiri. Kanan kurang kiri. Kanannya apa? H2O sama CO2. H2O sama CO2. Berarti min 393 min 285. Nah, berarti apa nih? Ya udah, tinggal diapain? Ditambah, say. Iya, dikurang ya. Bukan tambah. Oke. 2CO2. Ini berarti ya udah kita langsung lihat bawahnya aja lah ya. Pokoknya tinggal di kanan kurang kiri aja. Nah, ini produk dikurang reaktan. Artinya 2 kali produknya apa sih? Produknya CO2 ya. 2 CO2. Oke. Dikurang minus 285 ya. Minus 28. Oh iya benar, ini harus di itu dulu ya, disetarakan dulu ya. Nah, karena C-nya 2C2, O-nya ada 5, berarti di sini 5/2. Karena O-nya di kanan 5. Nah, kalau gitu berarti 2 dikali 393 ditambah minus 285. Nah, kalau ditambah nanti ditambah lagi, dikurang lagi 227 yang diketahui gitu. Nah, sudah dikurangi artinya berapa? Nanti dapat minus 1298. Minus 1298. Jadi reaksi pembakarannya minus kilojoule ya. Oke, lanjut nomor 45. Ini tinggal dioperasin aja secara secara aljabar ya. Gitu. Lanjut nomor 45. Nah, ini pernyataan yang biasa jadi HOTS ya. Ini biasa soal HOTS. Soal HOTS. Soal HOTS. Nah, soal HOTS ini. Oke, lanjut. Pernyataannya kita lihat. Dalam wadah tertutup pada suhu 750 Celcius terdapat keistimewaan reaksi ini. Maka ada KP85 bila ke dalam sistem ditambah serbuk logam CO, ya, maka
Nah, CO. Oke. Ditambah H2 COO ditambah kobalt oksigen ditambah H2 menjadi CO kobalt tambah H2O dengan suhu T-nya 750 Celcius. Nah, jika ditambah 1000 kg CO maka yang pertama kita lihat reaksi bergeser ke kiri untuk mencapai keseimbangan yang baru. Nah, wadah tertutup suhunya 7,5 ya. Bergeser ke kiri bukan ya, tapi bergeser ke kanan ke produk. Oke, sebenarnya nggak bergeser sih dia, karena kan koefisiennya sama-sama 2, jadi nggak akan bergeser. Walaupun ada suhu di sini ya. Nah, yang kedua perbandingan konsentrasi H2 dan H2O tidak berubah, betul, karena dia tidak ada perubahan reaksi, tidak ada pergeseran gitu. Dan ditambah juga nilai, bukan nilai ya, tapi koefisiennya juga tidak berubah. Tekanan total dalam wadah meningkat. Nah, tekanannya juga tetap ya, karena Kp-nya juga tetap gitu ya. Nah, jadi 2 dan 4. Jadi jawabannya yang C. Oke, bisa dipahami? Oke. Mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan kita pada minggu ini. Terima kasih yang sudah hadir.